Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal berapa Ibu Bapak? 6 apa 7? 6 ya. Tanggal 6 Maret atau bertepatan ada yang sudah 17 Ramadan, ada yang masih 16 Ramadan. Tapi adanya suatu perbedaan itu tidak masalah, Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya sekurang-kurangnya setidaknya kita sudah lebih dari setengah perjalanan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sudah dapat apa selama setengah bulan Ramadan ini Bapak Ibu? Dapat utang puasa? Loh, Alhamdulillah. Biasanya yang belum itu nanti menjelang Lebaran baru keluar. Baru. Tapi ya semoga saya doakanlah itu normal lah ya Bapak Ibu ya. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kami syukuri bersama. Mungkin Jumat kemarin mohon maaf atas keterbatasan suara kami dan Bapak juga ya Pak, kemarin Mas Sandi juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi alhamdulillah ini baru kembali dengan normal, suaranya itu baru kemarin Bu, Pak. Baru banget kemarin hari Rabu malam itu baru kembali normal. Itu pun sekarang masih belum begitu normal-normal banget jemaah. Tapi ya setidaknya alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah. Alhamdulillah semoga dengan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini menjadikan kita semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik Bapak Ibu, ini pertemuan dua terakhir sebelum Idul Fitri ya. Ini pertemuan ini, terus nanti Jumat depannya lagi insya Allah. Kalau masih Allah berikan kesempatan, insya Allah pekan depan terakhir sebelum Idul Fitri. Semoga Bapak Ibu masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana kemarin kita yang sudah sepakati bersama, sebelum Ramadan itu hadis arba'in kita stop sebentar, kita fokus untuk pembahasan Ramadan. Apalagi sekarang sudah di era masuk 17 Ramadan, sehingga yang sangat identik sekali dengan 17 Ramadan itu apa Bapak Ibu? Nuzulul Quran. Makanya kenapa kami mengambil tema tentang aku, kamu, Al-Quran di hati. Itu tujuannya agar kita dapat mengembalikan kepada Al-Quran. Dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah memberitakan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nanti akan kami tuliskan secara runtut Bapak Ibu ayat-ayat Quran yang membahas tentang Quran dan bagaimana kebesaran Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Itu nanti akan kami detailkan. Ibu nanti bisa catat atau bisa foto, silakan nanti bisa dipelajari sendiri di rumah. Karena kalau dipelajari sendiri di sini nanti nggak selesai Bapak Ibu. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar di hari Jumat, apalagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik jamaah, ada yang bawa mushaf Quran? HP. Saya nanyanya mushaf bukan HP. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada Al-Qur'annya. Nanti bisa kita simak bersama setiap ayat yang akan kita pelajari. Mau difoto boleh, dipelajari sendiri, dibuka-buka sendiri Qur'annya boleh, dirangkum sendiri boleh. Saya hanya menjabarkan untuk memantik Bapak Ibu saja, biar nanti bisa lebih intens untuk belajar Al-Quran. Langsung kami tuliskan saja Bapak Ibu ya, langsung to the point banget ya, tanpa basa-basi. Al-Quran, ayat tentang diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran itu adalah Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Selain itu ada Al-Quran surah 97 yang biasa kita kenal sebagai surah kemarin yang kita bahas Al-Qadar jamaah. Kemudian ada juga Al-Quran surah ke-44 surah Ad-Dukhan ayatnya yang ketiga jemaah. Ini tentang diturunkannya Al-Quran. Saya tuliskan dulu, nanti Ibu terserah mau dicatat, ditulis atau bagaimana silakan. Diturunkan ayat diturunkannya ini semua, kemudian nanti bagaimana Allah mempertanyakan seseorang, nyindir seseorang mau belajar Quran atau tidak, itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ini saya tulis sindiran Allah aja ya, sindiran Allah. Ayatnya apa? Al-Quran surahnya surah ke-54 surah Al-Qamar disebutkan 4 kali. Ayat ke-17, 22, 32, 40. Nanti dipertegas lagi jamaah. Gimana saya nuliskannya? Gini aja ya, biar lebih mudah. Dan ada di Al-Quran surah ke-47, surah Muhammad, ayat ke-24. Saya tuliskan dulu, nanti kita jabarkan satu persatu. Kemudian kita melihat bagaimana kebesaran Allah, betapa luar biasanya kalau bukti bahwasanya Al-Quran itu benar. Contoh, bukti kebenaran Al-Quran. Walaupun gak semua saya tuliskan ya, karena sangat banyak kalau dituliskan. Cuma beberapa saja yang saya tuliskan. Contoh, Al-Quran surah ke-55, surah Ar-Rahman, ayat 20 sampai 22. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran surah Yunus, surah ke-10, ayat yang ketiga. Ada juga di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41, ayatnya yang ke-9. Ada juga nanti jamaah kalau kita melihat Al-Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 233. Ini bukti kebesaran Allah dalam Al-Quran, betapa benarnya Al-Quran itu. Saya berikan contoh beberapa saja. Dan yang terakhir ini terkait kemuliaan orang yang belajar Quran. Ada di dalam Al-Quran surah ke-13 surah Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24-nya. Kemudian ada juga di Al-Quran surah ke-35 surah Fatir ayat 32. Baik. Jadi ini adalah dalil-dalil untuk memantik kita
Biar apa? Biar kita semakin kagum dan takjub terhadap Al-Quran, jemaah. Pertama, kita lihat dulu ayat tentang diturunkannya Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Yang seringkali kita katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Salah satu dalil-dalil penguatnya Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kemudian ada di Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Allah turunkan Al-Qur'an itu di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Kemarin kita sudah detailkan tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar, kemudian ciri-cirinya, kemudian riwayat-riwayatnya yang sahih terkait Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah bahas secara runtut, jamaah. Ada yang ingat 5 kemarin? Ingat? Ingat gak Bu? Halo? Kok diam semua? Beneran puasa ini? Ya. Nanti bisa dibuka kembali catatannya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang ayat diturunkannya Al-Quran ini kita nggak akan mendetailkan karena ini sudah kita detailkan kemarin, perjumpaan yang kemarin. Tapi kita akan melihat bagaimana Allah menyindir dalam ayat-ayatnya Al-Quran, seperti contoh Al-Quran surah Al-Qamar surah ke-54, ayatnya 4 kali disebutkan, ayat 14, ayat 22, 32, dan ayat 40. Apa bunyi ayatnya? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan Allah itu yasir. Yasir itu artinya mudah. Jadi mudah dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Tapi yang seringkali kita ketahui ada 2, Bapak Ibu. Yaitu sahla dan yasir. Makanya ada doa Allahumma yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair. Ada doa juga Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa bedanya sahla sama yasir? Apa Bu? Pak? Baik. Bedanya yasir dan sahla, kalau yasir itu digunakan untuk mudah, tapi itu mudahnya semua kalangan bisa, jemaah. Itu yasir. Tapi kalau dikatakannya pakai sahla, itu nggak semua orang itu bisa mengatakan mudah. Contoh, mungkin saya bisa Al-Quran, saya bisa kimia, belum tentu ibu bisa kimia. Ibu, bapak bisa akuntansi, bisa hitung-menghitung, bisa bagaimana cara membuat neraca misalnya. Sedangkan saya belum tentu bisa melakukan itu. Makanya itu disebut sahla. Kalau bahasa kita tuh relatif, jemaah. Kemudahan yang relatif itu sahla. Tapi kalau kemudahan yang secara universal, mau semua orang, mau orang yang punya penyakit, mau orang yang sudah sepuh atau masih kecil, selagi dia mau berusaha, Allah walaqad yassarnal Qur'an. Makanya kalimatnya pakai yasir, jemaah. Kenapa? Karena ini kemudahan Al-Quran itu nggak cuma buat segelintir orang, tapi semuanya bisa merasakan kemudahan Al-Quran. Coba lihat Bapak Ibu, ada loh seorang bayi 3 tahun, 4 tahun dia sudah hafal Quran, ada loh. 5 tahun, 7 tahun. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin tadi kemudahan Al-Quran. Bahkan ada suatu kisah, saya mungkin pernah sampaikan. Seorang nenek-nenek jamaah, seorang nenek-nenek yang suka mabuk, pernah saya sampaikan ceritanya. Nenek-nenek hobinya mabuk setiap hari, Pak, Bu. Ya. Mabuk terus hobinya. Tiba-tiba suatu ketika terbetsitlah di dalam hatinya, kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Mabuk udah tahu kamu rasanya kayak gimana mabuk. Maksiat kamu udah tahu rasanya maksiat. Yang belum pernah kamu rasain itu kan ibadah. Cobalah kamu ibadah, gimana rasanya beribadah. Sejak saat itulah berubah drastis, minta ada orang yang seseorang itu mengajari dirinya untuk belajar membaca Al-Quran.
diajari akhirnya jamaah, diajari terus. 6 bulan sudah bisa membaca Al-Quran, selama kurang lebih nggak sampai 1 tahun sudah hafal 30 juz Bapak Ibu. Bayangkan, ini menunjukkan Al-Quran itu mudah bagi semua kalangan. Bahkan nggak cuma yang sehat aja jamaah, yang punya keterbatasan, punya orang itu punya sifat autis, ya, mungkin berkebutuhan khusus. Coba lihat di internet jamaah, atau mungkin lihat Hafiz Indonesia, atau mungkin orang yang punya keterbatasan dalam penglihatannya, atau mungkin mohon maaf dia punya idiot jamaah, ditanya kamu namanya siapa? Hah? Cuma kayak gitu doang jamaah. Kamu rumahnya di mana? Gak bisa jawab jamaah. Tapi ketika disebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk, langsung bisa melanjutkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa melanjutkan jamaah. Ini menunjukkan ternyata firman Allah Al-Quran surah Al-Qamar 4 kali disebutkan dalam surah ini benar jamaah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Laqad itu menunjukkan taukid jamaah. Penguat. Sungguh Allah telah menetapkan Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk dipelajari semua kalangan, untuk sebagai peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyindir di bagian belakangnya, makanya saya tempatkan di sindiran Allah, fahal mim mudzakir, apakah ada yang ingin mempelajarinya? Makanya ayat ini Bu, Pak, ini tuh untuk kita semua. Kita masih diberikan kesehatan sama Allah, masih diberikan mata, masih normal bisa melihat, tangan, kaki masih bisa melangkah, punya uang buat beli Al-Quran. Paling Quran sekarang berapa sih Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Quran sekarang berapa Bapak Ibu paling? Bahkan gak nyampe 100.000, 80.000 pun sudah dapat Al-Quran jamaah. Bahkan kalau nggak pengen repot, cuma tinggal download di internet aja kan. Tapi kan tetap beda, kalau mushaf itu beda Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Quran di HP sama itu tetap lebih enak kalau kita pegang secara langsungnya. Kenapa? Cari enak banget kalau nyari-nyari jamaah. Kalau di HP, wah kayak gini terus sudah susah ya. Makanya Allah firmankan itu 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, menegaskan kepada seseorang untuk dipelajari ini loh. Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk dipelajari. Apa nggak ada yang mau untuk mempelajarinya? Padahal ini sebagai peringatan. Peringatan yang sudah Allah tetapkan. Banyak sekali pedoman. Makanya kemarin saya sedikit nyerempet pas di Lailatul Qadar kemarin. Bahas Lailatul Qadar jamaah. Hakikat kenapa kok Lailatul Qadar itu dilekatkan dengan Al-Quran. Kemarin masih ingat Bapak Ibu? Karena Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menetapkan semua ketetapan-ketetapan itu Bapak Ibu. Makanya terkadang ketetapan itu kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jauh dari ekspektasi kita. Jauh dari keinginan kita. Ya Allah kan aku pengennya begini ya Allah. Ya Allah kan aku pengennya begitu. Tapi di satu waktu yang sama Allah turunkan juga mushaf Quran jamaah. Allah turunkan Al-Quran jamaah. Kenapa? Sebagai pedomannya. Ibu punya mesin cuci di rumah Bu? Pas pertama mau pakai, lihat buku panduan nggak? Iya. Lah itu kalau misal di awal aja langsung nggak nggak lihat buku panduannya, nggak bisa jamaah. Karena apa? Mohon maaf, boleh jadi dari pagi sampai sore lihat kok nasinya nggak matang-matang gitu kan? Ternyata yang dipencet itu warm bukan cook jamaah. Ya pantas aja nggak matang. Nasi udah matang cuma mau diangetin, mencetnya malah cook. Ya udah gosong jamaah. Nggak jadi hangat. Makanya terkadang Allah itu turunkan suatu ketetapan itu sudah beserta pedomannya jemaah. Makanya Quran itu sebagai pedoman. Adakah yang ingin mempelajarinya? Allah menyindir kita. Bahkan di Al-Quran surah ke-47, surah ke-47, surah Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah tidak ada yang ingin mempelajari Al-Quran?
Am ala qulubin aqfaluha. Apakah karena mereka tidak mau untuk belajar Quran karena hati mereka yang sudah terkunci? Kata Allah. Itu nyindir jemaah. Makanya orang-orang yang kok masih diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi masih nggak mau untuk baca Quran, nggak mau untuk membuka mushafnya, maka Allah tanya kepada orang-orang itu, apakah hati mereka sudah terkunci? Itu sindiran loh jemaah untuk kita semuanya. Berarti Allah itu kalau sudah firmankan ayatnya, coba pastikan ayat itu tuh selalu untuk kita, jangan untuk orang lain jemaah. Nyindir kita, oh ternyata Allah lagi nyindir kita ya, oh ternyata boleh jadi hati kita udah terkunci ya, makanya di situ kita mengoreksi jemaah. Oh setelah dikoreksi ternyata benar. Mungkin ini loh yang menjadikan kita jauh dari Allah, yang menjadikan kita kok urusannya nggak pernah dimudahkan sama Allah. Akhirnya apa? Kembali lagi kepada Al-Quran jemaah. Belajar Al-Quran lagi, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Akhirnya apa? Setiap kali ketetapan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena dia belajar Al-Quran, dia tahu harus melakukan apa ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ketika takdir tidak sesuai dengan ekspektasinya, apa yang harus dilakukannya jemaah. Itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, karena Allah ingin memberikan tidak hanya ketetapannya, tetapi ketetapan sekaligus solusi apabila ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan manusia. Saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah nggak Allah menetapkan sesuatu kepada Bapak Ibu tapi nggak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Pernah nggak? Pernah atau sering malah? Sering kan? Makanya terkadang kalau hati kita aja nggak dikuatkan imannya jemaah, nggak bisa jemaah. Tapi saya lebih tanya kepada Bapak Ibu, ketika ketetapan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, Allah itu ketika ngasih nikmat kepada seorang hamba, lebih banyak ngasih nikmatnya atau lebih banyak ngasih nggak nikmatnya? Lebih banyak ngasih nikmatnya kan jemaah. Buktinya pagi masih bisa bangun pagi, ya, masih bisa sahur, masih bisa sholat subuh, masih bisa ngomong, masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Di luar sana Bapak Ibu, ada seseorang, saya nggak tahu itu kena penyakit apa ya, itu dibatasi 1 hari nggak boleh minum lebih dari 1 gelas. Pernah dengar penyakit itu? Saya nggak tahu itu sakitnya apa. Mungkin yang di kesehatan paham itu sakit apa ya. Minum aja dibatasi jemaah. Nggak boleh lebih dari 1 gelas. Karena kalau lebih dari 1 gelas itu nanti akan berdampak buruk untuk tubuhnya. Loh, kita mau minum berapa gelas pun sampai kembung itu aman-aman aja jemaah. Ya. Terkadang tuh seperti itu. Nikmat itu lebih banyak Allah berikan kepada kita daripada yang nggak nikmatnya jemaah. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penenang, sebagai penawar. Ketika kok ada suatu ketetapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya. Kalau dikasih harta, jangan kamu terlampau itu bahwasanya itu adalah nikmat. Itu adalah ujian. Gunakan itu dengan sebaiknya, kembalikan lagi kepada Allah. Semua kita gunakan untuk beribadah. Makanya itu tadi adalah sindiran yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, tentang bukti kebenaran Al-Quran jemaah. Saya cuma tuliskan beberapa, saya tambahkan satu lagi aja jemaah. Biar nanti kita lebih terpantik lagi. Ada di Al-Quran surah ke-57, surah Al-Hadid ayat ke-25. Ada juga nanti Al-Quran surah ke-67, surah Al-Mulk ayatnya yang ke-15. Masih banyak lagi, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Gak usah banyak-banyak jemaah. Kita lihat, pertama Al-Quran surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayat 20 sampai 22. Kita seringkali dengarkan ayatnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Bayangkan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan Allah jadikan dua laut yang mereka berbeda tapi saling berdampingan. Tapi mereka nggak bisa bersatu airnya jemaah. Pernah lihat nggak di internet atau di YouTube atau di tayangan televisi,
Bagaimana ada dua laut yang warnanya berbeda, akan tetapi tidak bisa disatukan jamaah. Yang satu warna biru, yang satu warna coklat. Nggak bisa disatukan jamaah. Jauh-jauh waktu Allah sudah berfirman, sudah mengisyaratkan tentang itu jamaah. Orang baru menemukan, oh ternyata benar ya ada laut seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan di antara keduanya itu mereka mengeluarkan mutiara-mutiara dan permata. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Marjan itu apa, Bu? Sirup. Bukan sirup ya. Marjan itu mutiara gitu ya. Masih jam berapa ini? Baru juga 9:30 jamaah. Udah bawaannya sirup aja gitu ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan di antara laut itu mereka mengeluarkan permata-permata, mengeluarkan mutiara-mutiara. Dan ternyata benar, mutiara itu adanya di laut. Di mana? Mutiara kan adanya di dalam kerang kan ya jamaah. Sedangkan kerang yang memiliki mutiara itu para peneliti itu meneliti nggak bisa di perairan yang dangkal jamaah. Tapi di perairan yang dalam. Kurang lebih berapa? Sekitar 1 kilo ke bawah jamaah. Di atas 1 kilo nggak bisa. Karena mutiara itu, kerang-kerang mutiara, mereka bisa hidup di tempat-tempat yang udah agak gelap, nggak bisa yang terang-terang. Ternyata benar, Al-Quran sudah menceritakan itu, Al-Quran sudah memberi gambaran itu. Sedangkan para peneliti baru meneliti jamaah tentang perihal itu. Bayangkan betapa benarnya Al-Quran. Itu baru 1 ayat jamaah. Maksudnya dari 1 konteks. 3 ayat tapi 1 konteks. Padahal di ayat yang lain surah Ar-Rahman masih sama, ayat 35. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Dan di luar angkasa sana ada seperti seperti cahaya merah seperti bunga mawar mekar jamaah. Yang itu biasa disebut sebagai saya lupa namanya kalau bahasa ilmiahnya saya lupa. Tapi itu ada di dalam Al-Quran. Setelah diteliti jamaah, ada namanya nebula jamaah. Nebula, nanti bisa dilihat sendiri, Ibu searching nebula gitu. Nanti terlihat langit itu, galaksi di luar angkasa sana, yang menyerupai cahaya seperti nebula. Warna merah mekar seperti bunga mawar mekar. Sedangkan Ar-Rahman ayat 35 pun sudah menggambarkan itu jamaah. Berarti ini tanda kebesaran Allah melalui kebenaran Al-Quran. Sekarang kita lihat Al-Quran surah ke-10 ayat yang ketiga. Surah Yunus jamaah. Ayat yang ketiga. Allah mengatakan, apakah kamu pantas menyekutukan Allah dari sekutu-sekutu yang lain kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta selama 6 masa lamanya. Ternyata jamaah dirahmati oleh Allah, alam semesta ini diciptakan 6 masa. 6 masa jamaah. Sedangkan penelitian mengatakan bahwasanya secara ilmiah tahun 1800-an kalau nggak salah, nanti bisa dicek ulang aja jamaah, itu mengatakan alam semesta ini, penelitian itu dikatakan telah terjadi selama kurang lebih 13,8 miliar tahun jamaah. Jadi teori Big Bang yang diutarakan sama Stephen Hawking, seorang ateis asal Amerika Serikat, itu dia mengatakan, wah alam semesta ini tercipta dari ledakan bintang yang sangat besar. Ternyata Al-Quran pun sudah mengabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya juga jamaah. Dulu alam semesta itu satu kesatuan, tapi kemudian Allah pisahkan agar apa? Mereka itu dapat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dengan adanya itu ada bumi, kita diciptakan oleh Allah. Kemudian ada kita beribadah, nanti dijamin masuk surga apabila kita tetap berada dalam koridor yang lurus jamaah. Makanya agar kita bersyukur kepada Allah. Diciptakan 6 masa, alam semesta diciptakan 6 masa. Penelitian mengatakan alam semesta itu diciptakan sudah 13,8 miliar tahun. Akhirnya apa jamaah? Dibagilah 13,8 miliar tahun itu dibagi 6. Ketemunya berapa? Sekitar 2,3 miliar tahun. Jadi satu masanya itu 2,3
miliar tahun. Sedangkan kita lihat di Al-Quran ayat berikutnya tuh, surah Fussilat ayat yang ke-9. Nanti ibu bisa lihat, bapak bisa lihat. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Bumi itu diciptakan 2 masa, jemaah. Tadi 1 masa berapa tahun? 2,3 miliar tahun. Sedangkan penelitian mengatakan usia bumi sekarang sudah 4,56 miliar tahun. Berarti benar kan? 2 masa kan? 4,56 kalau dibulatkan kan jadi 4,6 kan? 2 masa jemaah. Alam semesta diciptakan 6 masa, sedangkan bumi Allah ciptakan 2 masa. Lagi-lagi Al-Quran benar jemaah untuk pembahasan perihal itu. Makanya kok kalau ada orang, mohon maaf, dia aja bukan orang Islam, belajar Al-Quran dia akan mendapatkan banyak manfaatnya jemaah. Banyak sekali mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Makanya saya mengambil tema besar itu tadi. Aku, kamu, Al-Quran di hati. Kenapa? Saya itu cuma ingin memantik ibu, bapak. Perdalamlah Al-Quran, maka di situ semakin kita akan mengetahui siapa pencipta kita. Maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya jemaah. Allah mengatakan, Allah berikan gunung-gunung di muka bumi sebagai paku-paku jemaah. Ternyata benar, coba bayangkan. Bumi itu sebagai paku-paku jemaah. Hampir di seluruh penjuru dunia kan punya gunung masing-masing. Untuk sebagai paku, untuk apa kok ada paku bumi? Untuk penyeimbang jemaah. Ternyata lagi-lagi Allah benar dalam perihal itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat lagi jemaah. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Nanti kalau ibu mau buka-buka sendiri ya silakan nanti diperdalam sendiri. Saya cuma memantik ibu, bapak agar kita bersama-sama lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Lihat Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan hendaknya para ibu-ibu itu mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun lamanya apabila ingin sempurna memberikan ASI-nya. Ternyata penelitian mengatakan memberikan ASI yang paling baik. Penelitian Jerman, penelitian Amerika, penelitian Rusia, penelitian bahkan sampai Jepang jemaah. Mereka meneliti dengan hasil penelitian yang sama. Ternyata usia yang paling baik untuk memberikan ASI itu selama 2 tahun jemaah. Lagi-lagi Al-Quran benar atau salah jemaah? Benar. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Lagi-lagi Al-Quran benar dalam perihal itu jemaah. Sekarang kita lihat lagi Al-Quran surah ke-57. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid itu surah tentang besi jemaah. Ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid. Dan aku, kata Allah, telah menurunkan besi ke muka bumi. Setelah diteliti, ternyata aslinya besi itu bukan dari bumi cuma. Besi itu emang benda langit yang Allah turunkan ke bumi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan Allah telah jadikan besi itu untuk memberikan banyak manfaat untuk manusia. Sekarang saya tanya kembali kepada Bapak Ibu. Coba sekarang besi itu berperan penting nggak untuk manusia jemaah? Berperan penting atau tidak? Bangunan tanpa adanya besi kira-kira gimana? Sekarang jalan tol dicor sampai tinggi, ditambah aspal, cor beton tapi nggak ada besinya, kira-kira gimana? Nggak bisa jangan. Mobil nggak ada besinya, kira-kira kerangkanya gimana? Motor yang ibu gunakan ada besinya nggak bu? Ada. Ya. Lagi-lagi Allah benar tentang perihal itu. Banyak sekali kebermanfaatan dari besi itu jemaah. Ya.
Makanya kalau kita belajar Quran Bapak Ibu, itu semakin kita kagum dan takjub. Oh Masya Allah, ternyata benar ya. Ternyata benar ya. Coba tabung gas, itu pakai besi atau bukan? Kalau kok tabung gas pakai plastik, kira-kira gimana? Ya udah, habis ya, jeblok langsung ya. Nggak kuat. Itu Al-Quran surah Al-Hadid. Dan yang ingin saya sampaikan Bu, surah Al-Hadid, nanti kalau Ibu buka ke internet atau buka di buku pelajaran, inti bumi itu juga ada besi. Tapi yang bisa menghasilkan besi Bapak Ibu, yang saya nggak mencocokologikan, ini ilmu jamaah. Besi itu berada di kedalaman sekitar 5.100 km di bawah kita jamaah. Adanya besi itu berada di sekitar 5.100 km. Nanti kalau nggak percaya bisa lihat di internet lagi. Kenapa saya harus memantik Ibu? Kalau nggak percaya lihat, kalau nggak percaya lihat. Biar yang saya sampaikan itu Ibu bisa konfirmasi kebenarannya. Saya nggak lagi ngebohong, saya nggak lagi ngedongeng jamaah. Tapi benar, 5.100 km. Saya tanya, dari Al-Quran surah Al-Fatihah sampai Al-Quran surah Al-Waqi'ah, itu kalau di total jumlah ayatnya jamaah, jumlah ayatnya 5.075. Sedangkan tadi Al-Hadid ayat berapa? Al-Hadid ayat berapa barusan? 25. Ditambah 25, karena setelah Al-Waqi'ah adalah surah Al-Hadid, berapa jumlahnya? 5.000. Segala kebenaran yang sangat luar biasa yang datangnya dari Sang Pencipta jemaah. Kalau bukan Al-Quran, mustahil akan seperti ini. Mustahil keajaiban. Saya nggak mencocokologikan, tapi ini berdasarkan penelitian jamaah. 5.100 km, Ibu bisa cek besi itu ada di kedalaman berapa kira-kira di bawah permukaan bumi. Ternyata 5.100 km. Baru ketemu tuh besi jamaah. Inti besinya baru ketemu tuh. Ya. Sedangkan surah Al-Fatihah, kalau di jumlah ayatnya sampai surah Al-Waqi'ah, itu total ayatnya 5.075. Kalau nggak percaya, hitung sendiri nanti jemaah. Ya. Tambah surah Al-Hadid 25, tambah 25, 5.100. Lagi-lagi Al-Quran benar. Terakhir 67, surah Al-Mulk ayat 15. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Apakah kalian tidak memperhatikan burung yang mengkepak-katupkan sayapnya di udara dan Allah menahannya tidak jatuh? Bayangkan jemaah, nggak jatuh sama sekali. Kalau kita ngelihat coba burung terbang, kelelawar terbang, ya. Ibu lihat burung terbang kayak gitu, Bu. Pak, lihat terbang kayak gitu. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kita? Kalau lihat burung terbang, apa Bu? Nggak terpikirkan apapun? Sama sekali nggak terpikirkan? Baik, kalau nggak terpikirkan, kita lari kepada para ulama cendekiawan muslim jamaah. Cendekiawan muslim namanya ada Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu penemu prototipe pesawat terbang jemaah. Dalam sejarah Islam itu Ibnu Firnas yang menemukan. Tapi dalam kurikulum buku yang disebutkan itu Wright bersaudara. Orang Inggris yang menemukan. Kalau tahu sejarahnya Bapak Ibu, Ibnu Firnas ini karena tadi baca Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15 itu. Oh, burung aja bisa terbang. Berarti kemungkinan manusia juga bisa terbang ya kalau kayak gitu. Akhirnya apa jemaah? Ibnu Firnas membuat sayap di tangannya, mencoba jemaah. Sayapnya kecil ketika itu, dicoba, dikepak-katupkan, nggak bisa terbang, jatuh, patah tangannya jemaah. Akhirnya apa? Setelah pengobatan beberapa bulan kemudian, tangannya pun sembuh. Setelah sembuh, dia meneliti lagi burung jemaah. Oh, ternyata sayap burung lebih besar dari tubuhnya. Akhirnya apa? Membuatlah sayap yang lebih besar dari tubuhnya jemaah. Setelah itu jadi, dia mencoba naik ke atas bukit yang tertinggi, dia mencoba terbang. Setelah terbang, mengkepak-katupkan sayapnya, berhasil terbang jemaah. Setelah terbang beberapa meter, sekitar 50 meter, baru jatuh dan meninggal dunia. Tapi yang ingin kami sampaikan Ibu,
Penelitian ini sudah dikonfirmasi dan ditulis oleh Ibnu Firnas. Bahkan tulisan itu diabadikan di perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Ada di mana? Ada di Baghdad, Irak. Ketika Daulah Abbasiyah, masa kekhilafahan Daulah Abbasiyah. Namanya Baitul Hikmah. Menyimpan lebih dari 500.000 kitab-kitab cendekiawan muslim jamaah. Tapi suatu ketika runtuhnya Bani Abbasiyah itu karena ada suku Mongolia, suku Tartar yang ingin menjajah dan memporak-porandakan Bani Abbasiyah itu, sehingga apa jamaah? Dibantai, diberontak habis-habisan. Baitul Hikmah itu perpustakaannya dibakar, sehingga kitab-kitab cendekiawan muslim itu terbakar semua, hampir semua terbakar, tapi sebagian diantaranya mereka curi dan dialihkan ke orang-orang barat jamaah. Makanya tadi Urek bersaudara itu membaca bukunya Ibnu Firnas, oh ternyata seperti ini. Dibuatlah suatu prototipe lagi pesawat terbang, akhirnya digunakan untuk terbang jamaah. Akhirnya jadilah pesawat terbang yang kita sering kali melihat sayapnya itu masih seperti ini jamaah. Tahu ya? Pesawat yang masih sayapnya masih seperti itu, tahu? Nah, ini masih terjadi crack di udara. Gak bisa terbang terlalu tinggi, gak bisa terbang terlalu jauh. Akhirnya apa jamaah? Ketika itu tahun 1994, yang biasa kita kenal sebagai Profesor Dr. Bakharuddin Yusuf Habibie meneliti tentang ini jamaah. Bagaimana agar pesawat itu tidak terjadi crack ketika di udara jamaah. Akhirnya apa? Ditemukanlah suatu konsep fisika yang sangat luar biasa, dibuat sayapnya tidak tegak seperti itu. Kalau Bapak Ibu naik pesawat atau lihat pesawat, pastikan sayapnya agak condong ke belakang seperti ini kan? Agak condong ke belakang dan agak condong ke bawah seperti ini sayap pesawatnya. Nggak jejek kayak gini. Agak ke belakang dan agak ke bawah seperti ini. Kenapa? Ini dari konsep sayap yang dibuat oleh Profesor Bakharuddin Yusuf Habibie. Diakui oleh orang Jerman. Dan diakui dunia sebagai bapak teknologi dunia jamaah. Buktinya apa? Sampai sekarang pesawat itu masih digunakan untuk umroh, haji, pergi dari satu negara ke negara lain. Ini gara-gara penelitian temuannya Profesor Dr. Bakharuddin Yusuf Habibie. Bayangkan jemaah. Setelah ditanya sama wartawan, Prof, kok kan kalau sama Habibie kan wartawan itu bilangnya bukan Prof lagi ya. Biasanya Eyang kan ya. Eyang kok bisa sih Eyang bisa sebegitu cerdasnya menemukan kayak gitu? Apa rahasianya? Apa kata Yusuf Habibie jemaah? Habibie mengatakan, setiap sebelum subuh aku seringkali membaca Al-Quran. Itulah rahasianya kenapa Allah berikan kemudahan aku untuk menuntut ilmu. Bayangkan jemaah, lagi-lagi Al-Quran. Itu bukan pengakuan saya, pengakuan Habibie langsung. Lagi-lagi Al-Quran jemaah. Terakhir, tentang kemuliaan orang yang belajar Al-Quran. Ini kami baru ambil dari ayat-ayat Quran, belum ke hadis jemaah. Kalau hadis banyak, nanti nggak selesai. Tapi karena tema besar kita tentang Quran, saya ambil dari Qurannya aja dulu. Ya. Al-Quran surah ke-13, surah Ar-Ra'du, ayat 23 sampai ayat 24. Ayat 23-nya itu menceritakan orang yang ahli Quran. Ahlul Quran itu bukan dia yang hafal jemaah. Ahlul Quran itu dia yang selalu gak pernah bisa lepas dari Quran sehari aja. Ibu, bapak, walaupun misal bacanya masih terbata-bata, tapi tetap konsisten setiap hari membaca Al-Quran, itu bisa disebut sebagai ahlul Quran. Gak harus yang hafal Quran, gak harus yang hafal nomor ayatnya, gak harus yang hafal 30 juz. Ibu cuma hafal Ad-Duha sampai Anas, kadang itu pun gak selesai, kadang itu pun lupa-lupa, tapi karena ibu bapak sering kali interaksi dengan Quran setiap hari, gak pernah bisa lepas, pastikan akan menjadi ahlul Quran. Dan pasti jamaah, dalam ayat 23 dikatakan, orang yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan masuk surga itu gak sendirian jamaah. Masuk surga itu dikasih VVIP sama Allah, tiket VVIP. Dengan cara apa?
dia bisa ngajak nenek moyangnya, anak keturunannya, ngajak bapak ibunya, ngajak orang-orang di sekitarnya, ngajak pak D-nya, bude-nya, semua orang-orang yang disayang, diajak, digandeng semuanya masuk ke dalam surga. Dipimpin sama seorang ahli Quran itu. Dan seorang ahli Quran itu gak masuk surga itu secara oblongan gitu gak jamaah. Dia akan dihiasi dulu untuk masuk ke surga itu. Dikasih mahkota terbaik, dikasih jubah kebesaran. Jubah kebesaran bukan jubah yang kebesaran gitu, enggak ya. Maksudnya jubah kebesaran menandakan bahwasanya semua penduduk surga ketika itu yang akan dimasukkan ke dalam surga, mereka menyaksikan ini loh seorang ahli Quran dengan wibawanya jamaah. Dia membawa keluarganya, menggandeng bapak ibunya masuk ke dalam surga, menggunakan mahkota terbaik, menggunakan jubah terbaik jamaah. Makanya Bu, Pak, kalau kok kita belum bisa menjadi seorang ahli Quran, cobalah pastikan anak keturunan bapak ibu harus menjadi ahli Quran. Anak, pastikan bisa menjadi ahli Quran bapak ibu. Punya anak 3, punya anak 4. Yang satu ahli Quran, yang satu ahli hadis, yang satu ahli fikih, yang satu ahli akidah misalnya, ilmu akidah. Pasti jamaah, kalau semua orang itu punya anak yang kayak gitu, majelis taklim kosong semuanya jamaah. Kenapa? Orang tuanya langsung belajar sama anaknya jamaah. Makanya keselamatanlah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran surah ke-45, surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat ke-15, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Seseorang anak yang dia sudah sampai di usia yang ke-40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan dia mendoakan orang tuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahkan dalam hadis dikuatkan jemaah, ada orang tua di alam barzah sana, di akhirat sana, setiap kali kok dinaikkan derajatnya 1 tingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang menjadikan aku ditingkatkan derajatnya oleh-Mu ya Allah?" Apa jawab Allah? Allah menjawab, itu semua berkat istighfar anak-anakmu. Makanya jemaah, anak bapak ibu, anak kita semua itu adalah aset jemaah. Aset yang tidak bisa diganti dengan harta, gak bisa diganti dengan apapun. Makanya jagalah itu jemaah. Gak apa-apa dipondokkan ya. Walaupun rasanya di awal itu sedih kan ya jemaah. Berpisah. Saya belum punya anak jemaah. Tapi saya punya adik. Saya tahu gimana rasanya adik saya ketika pertama kali mau mondok gitu ya. Mau ibu saya yang ya Allah kayak mau nangis jemaah. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau di rumah suka manja sama orang tuanya, tapi ini mau dilepas sendirian jemaah. Itu kan rasanya buat orang tua kan berat ya jemaah. Saya aja yang belum merasakan jadi orang tua aja rasanya saya paham gimana rasanya jemaah. Pisah dari anak, biasanya bareng-bareng, biasanya kayak gini, pagi, siang, sore, biasanya bareng, tidurnya kadang masih bareng juga sama anak itu kan, tiba-tiba udah pisah lama gitu kan, itu kan berat jemaah, tapi nggak apa-apa, pastikan karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pastikan saya jamin jemaah, itu untuk kebaikan kita semua di akhirat kelak. Makanya dalam Al-Quran tadi surah Ar-Ra'd ayat ke-23, mustahil mereka akan masuk surga sendirian, pasti akan menggandeng orang-orang terdekat yang mereka sayangi dan cintai Bapak Ibu. Kalau kok keluarga penghafal Quran itu adalah bukan dari kita jamaah, mohon maaf, kita bukan terlahir dari keluarga penghafal Al-Quran, minimal keluarga penghafal Quran itu mulainya dari dalam diri kita jamaah. Kita ciptakan keluarga penghafal Quran itu sendiri. Kita ciptakan keluarga yang Qurani kita sendiri jamaah. Kita ciptakan itu. Itu udah keren banget jamaah. Karena belajar Al-Quran itu bukan tentang siapa yang paling cepat untuk mengkhatamkannya, tapi siapa yang paling menikmati setiap jangka prosesnya jemaah. Jadi Bapak Ibu nikmatin aja, salah-salah baca Quran nikmatin aja jemaah. Gak bisa huruf do kayak gimana? Huruf go kok masih medok banget ya? Masih huruf ini, masih belum bisa, nggak apa-apa jemaah. Boleh jadi itulah proses yang akan menuntun kita untuk selalu bisa istiqomah, untuk selalu belajar Al-Quran. Dan puncaknya ada di ayat ke-24-nya. Surah ke-13 ayat 24.
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian. Ketika mereka melangkahkan kaki ke surga pertama kalinya jamaah, para malaikat semua kayak ibarat udah ngasih karpet merah jamaah. Ngasih karpet merah, diberi hormat semuanya. Bahkan mereka mengatakan, salamun alaikum. Selamat atas kalian. Kesejahteraan untuk kalian semua. Karena bentuk kesabaran kamu ketika kamu di dunia, belajar Quran gak pernah berhenti, belajar Quran, baca Quran gak pernah berhenti. Inilah yang kamu dulu ingin dapatkan, sekarang kamu sudah mendapatkannya. Silakan nikmati apa yang sudah kamu dapatkan dulu itu di dunia. Makanya jemaah, ini adalah puncaknya jemaah. Puncaknya. Ya. Dan di Al-Quran surah ke-35, surah Fatir, ayat ke-32. Ada kalimat nanti wa minhum muqtasid. Orang yang memiliki keutamaan. Mohon maaf, baca Quran itu utama jemaah. Tapi ada yang lebih utama. Apa? Menghafalkan Al-Quran. Baca Quran utama. Menghafal Al-Quran lebih utama. Tapi ingat, ada yang paling utama dari cuma sekedar membaca dan menghafal. Apa? Mengamalkan. Yaitu menciptakan kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya. Makanya para sahabat, itu kenapa kok keimanan ketakwaan mereka kok meningkat dengan sangat luar biasa, drastisnya luar biasa. Kenapa jamaah? Karena setiap ayat yang mereka baca itu meresap ke dalam jiwanya, mereka langsung mengamalkan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu tidak mau menghafalkan ayat setelahnya, ayat-ayat yang lain sebelum ayat yang dia hafalkan itu diterapkan, diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya yang paling utama, Bu, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar menghafal, tapi mampu menciptakan kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya. Ibu, bapak membaca Qul huwallahu ahad tentang mengesahkan Allah. Oh, berarti Allah itu esa. Setiap kali lewat kuburan jamaah, ya udah nggak ada rasa takut lagi. Ya. Ini Qul huwallah berulang-ulang dibaca ketika sholat, tapi lewat kuburan masih takut aja jamaah. Nantilah nunggu ini dulu ya, nunggu ada orang lewat dan lain sebagainya. Makanya yang paling penting adalah dapat menciptakan kebaikan dari setiap apa yang kita baca itu. Semoga Allah jadikan Bapak Ibu semua sebagai ahli Al-Quran semuanya. Karena yang ingin saya sampaikan, Mbak, Bu, terakhir, surga itu punya berapa pintu jamaah? 7 atau 9? 7 atau 9? 8 jamaah. Enggak 7, enggak 9. Kok manut aja gitu ya. 8 jamaah. Surga itu punya 8 pintu. Ada pintu Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Ada pintu sedekah, ada pintu memaafkan, ada juga pintu-pintu yang lainnya. Tapi jamaah, satu-satunya amalan yang menjadikan seseorang itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. 8 itu dia bebas mau lewat mana aja jamaah. Apa amalannya? Sebagai ahli Al-Quran. Kenapa kok disebutkan para ulama mengatakan sebagai orang yang ahli Quran? Karena pasti orang ahli Quran itu nggak pernah meninggalkan tahajudnya. Orang ahli Quran nggak akan meninggalkan sedekahnya. Orang ahli Quran nggak pernah ninggalin puasanya. Orang ahli Quran nggak mungkin ninggalin sholatnya. Orang ahli Quran pasti memaafkan kesalahan orang yang ada di sekitarnya. Makanya dia mengamalkan tadi yang saya sampaikan. Keutamaan Quran sesungguhnya ketika mampu menciptakan sesuatu dari apa yang dia baca dalam kesehariannya. Itu poinnya untuk kita dapat masuk surga lewat pintu mana saja yang kita inginkan. Ingat ya, lewat pintu mana saja yang kita inginkan. Bukan lewat pintu kemana saja. Ya. Kalau lewat pintu kemana saja itu pintunya siapa? Pintunya Doraemon ya. Kita selesaikan 1 menit. Ada 3 penjabaran khusus. Al-Quran itu punya 3 keutamaan. Yang pertama, saya hapus tidak apa-apa Ibu. Sini aja yang dihapus ya.
Al-Quran itu punya 3 keutamaan. Yang pertama namanya yanfa, yang kedua namanya yarfa, yang ketiga namanya yashfa. Yanfa, yarfa, yashfa. Yanfa itu apa? Yanfa itu bermanfaat. Jadi Al-Quran itu bermanfaat, jemaah. Buktinya tadi kita sudah jabarkan. Beberapa cendekiawan muslim, salah satu di antaranya Ibnu Firnas, bisa menemukan prototipe pesawat terbang karena Al-Quran. Ada namanya Jabir Ibnu Hayyan tadi, surah tentang besi. Dia menemukan atom besi karena baca surah Al-Hadid, jemaah. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama kita. Ada namanya Al-Zahrawi. Al-Zahrawi itu menemukan 70 alat bedah, jemaah. Orang yang pertama kali membedah manusia itu Al-Zahrawi namanya. Meneliti bagaimana anatomi tubuh manusia sehingga terciptalah ilmu bedah dalam ilmu kedokteran. Itu Al-Zahrawi. Ada juga Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi menemukan logaritma matematika, nemuin angka 0, jemaah. Nemuin aljabar, atau kalau orang Eropa yang mengatakan algebra, jemaah, algebra atau aljabar, ya. Tahu ibu dulu pernah sekolah SMP ya? Aljabar, X2, X1 tambah X2, terus kemudian sama dengan misal 3X, gimana cara untuk menjabarkan ini? Berapa nilai X-nya dicari? Nah itu pakai aljabar, jemaah. Logaritma, tak terhingga, dan lain sebagainya. Itu pakai penelitian yang dilakukan oleh Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ada namanya Ibnu Sina, kedokteran. Ada nanti namanya Al-Farabi, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Banyak, jemaah. Makanya Quran itu, untuk orang bukan muslim pun, kalau dia mau belajar Quran, akan mengambil kebermanfaatan dari Al-Quran. Yang kedua, yarfa. Yarfa itu apa? Yarfa itu mengangkat derajat. Kalau Bapak Ibu ngelihat, orang di luar sana, orang ahli Quran, nggak mungkin dia akan terpuruk hidupnya, jemaah. Orang ahli Quran itu pasti kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, jemaah. Sebagaimana dia menjaga Al-Quran, Allah yang akan menjaganya. Dijaga, yarfa, ditinggikan. Saya mau tanya, tahu nggak ada namanya Syekh Misyari Rashid Al-Afasi? Tahu nggak, Bu? Nggak tahu siapa itu, saya belum kenalan gitu ya. Ya udah nanti kenalan sendiri ya, Bu ya. Syekh Misyari Rashid Al-Afasi dulu pas masih zaman remaja, Bu, Pak. Dia itu punya suara yang bagus, suka buat nyanyi suaranya, jemaah. Ketika masih buat nyanyi, suaranya cuma dikenal di Kuwait. Sahabatnya bilang, Misyari, kamu tuh suaranya bagus, cobalah kamu alihkan kepada Quran aja, jangan cuma nyanyi-nyanyi doang. Akhirnya apa, jemaah? Setelah mendapatkan nasihat dari temannya itu, sahabatnya itu, dia mengalihkan untuk kepada Al-Quran. Ketika dialihkan kepada Quran, lihat apa yang terjadi, jemaah. Ketika suara digunakan hanya untuk menyanyi, cuma dikenal di negaranya. Tapi ketika suara digunakan untuk membaca Quran, suaranya dikenal di seluruh dunia sebagai ulama qiraat, jemaah. Ahli makom. Nanti kalau ibu bapak kok nggak tahu siapa Misyari Rashid, coba nanti searching lagi. Diperdengarkan lantunan ayat sucinya, pasti nanti bapak ibu paham. Oh alah, ini mah yang sering kali di masjid aku gitu kan. Kadang kita nanti kayak gitu sendiri, jemaah. Tapi kadang kita nggak tahu namanya. Coba nanti lihat betapa Al-Quran itu mengangkat derajat. Itu baru dunia, nanti kalau di akhirat lebih, jemaah. Dan yang terakhir, Al-Quran itu, wah kurang titik. 1, 2, 3. Yashfa. Yashfa itu, bentar. Mohon maaf ya Ibu ya. Sedikit urgent. Yang terakhir yashfa. Yashfa itu apa? Yashfa itu memberikan syafaat. Sebagaimana hadis sahih dari sahabat Abu Umamah. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Barang siapa dia membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu
akan memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya di yaumul qiyamah kelak. Tuh, konteksnya barang siapapun yang membaca. Cuma membaca jemaah. Baca aja udah dapat syafaatnya. Apalagi mempelajari, apalagi mengajarkan, pasti keutamaannya lebih besar. Makanya yashfa' Al-Quran itu memberikan syafaat. Jadikan Al-Quran itu di dunia kita sebagai rekan kita jemaah. Al-Quran cuma sekali kita jadikan sebagai teman, tapi Al-Quran akan menemani kita nggak cuma di dunia. Nanti di alam barzah akan ditemani, di yaumul mahsyar akan ditemani, nanti ketika yaumul mizan, yaumul hisab akan ditemani, bahkan sampai di sirat pun akan ditemani sama Quran itu terus jemaah. Sampai pertama kali dia melangkahkan kaki ke dalam surga. Quran pun masih menaikkan derajatnya sampai ayat keberapa terakhir yang dia baca ketika berada di dunia. Makanya kedudukan dia di surga berdasarkan ayat terakhir yang dia baca aja. Makanya semakin banyak membaca Al-Quran, semakin kedudukan di surga itu kan semakin tinggi. Ya, itulah kenapa pada kesempatan kali ini mumpung bertepatan sekali dengan momen nuzulul Quran, ini sebagai penguat kita Bapak Ibu agar kita lebih cinta dan lebih kagum, lebih takjub lagi kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang Allah berikan khususon cuma untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya mukjizat yang masih bisa dirasakan oleh umatnya walaupun nabinya sudah tiada, cuma Al-Quran. Nabi-nabi yang lain nggak punya. Cuma Al-Quran yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbanggalah Bapak Ibu dengan Nabi kita, dengan kitab kita. Insya Allah kita semua akan Allah jumpakan semuanya di surganya Allah. Insya Allah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup? Oh iya. Untuk, mohon maaf. Oh ya benar, mohon maaf, ayat 19. Saya kebawa ayat 15 itu tentang gempa bumi, karena kemarin baru gempa bumi. Beberapa waktu yang lalu, terima kasih jazakumullah ahsanal jaza, sudah dikoreksi Al-Mulk ayat 19. Ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Jadi ayat 19 ya. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza sudah dikoreksi tadi ya atas segala keterbatasan kami. Jadi harapan kami itu seperti itu, Bu. Kalau kami ada kekurangan atau ada kesalahan bisa langsung diklarifikasi, dikoreksi, langsung dibuka. Makanya saya tadi perintahkan di awal coba sambil buka Qur'annya, buka mushafnya, tujuannya itu biar selain kita sama-sama menyimak, kalau saya salah ada yang membenarkan. Jazakumullah ahsanal jaza Ibu sudah tadi ya membenarkan ayat ke-19 karena ayat tentang 15 saya tuh baru ingat kemarin itu baru bahas tentang gempa bumi jamaah. Aamintum man fis sama ya ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, tentang gempa bumi itu jemaah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada satu kali perjumpaan kita di Jumat pekan depan ya. Insya Allah semoga Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia yang panjang, dan masih diberikan kemauan. Karena kadang banyak orang nggak mau jemaah ya, untuk kita bersama-sama bersilaturahim. Wala'afu minkum, mohon maaf lahir dan batin, banyak kurang dan salahnya dari kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca doa sapu jagat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum billahi hidayah wa bitaufiq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.